Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas juanya lah hari ini kita masih diberi kesempatan bersua kembali pada pembahasan materi ekonomi Islam bagian ketiga. Semoga saja pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita kirimkan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku sekalian berbahagia, bagaimana kabar hari ini? Masyaallah, semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian berbahagia, sedikit preview tentang materi ekonomi Islam, bahwa materi ekonomi Islam ini dibagi atas 3 bagian pembahasan. Yang pertama adalah tentang asas dan prinsip ekonomi yang sudah kita lewati beberapa minggu yang lalu. Yang kedua juga sudah kita lewati, tibalah kita pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang ekonomi Islam bagian ketiga. Baik anak-anak sekalian berbahagia, mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Yuk. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pembahasan materi ekonomi Islam ketiga ini, kita akan coba membahas tentang penerapan prinsip ekonomi Islam. Pembahasan penerapan prinsip ekonomi Islam ini dibagi atas 2 bagian pembahasan, yaitu yang pertama tentang syirka, yang kedua adalah tentang perbankan. Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia, kita akan mulai dengan pembahasan pengertian. Karena kajian kita adalah kajian fikih, maka yang kita lihat adalah pendapat para ulama fikih. Baik, menurut ulama Hanafiyah melihat bahwa syirka itu adalah akdum bainal mutasyarikaini fi ra'asil mal warribhi. Jadi syirka itu adalah merupakan akad antara dua orang yang berserikat fi ra'asil mal, dalam pokok harta atau modal, warribhi, dan keuntungan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah menyebutkan bahwa syirka itu adalah izin fi tasyarrufi lahuma, izin untuk melakukan pendaya gunaan atau pengelolaan keuangan untuk mereka berdua fi anfusihima fi malillahuma, untuk mereka berdua dalam pendaya gunaan dalam harta mereka juga. Dengan demikian, kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa syirkah itu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha, dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Baik, maka sekalian yang berbahagia, yang berikut ini adalah tentang landasan hukum. Yang pertama kita coba lihat dari sisi Quran, surah As-Sad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i liyabghi ba'duhum 'ala ba'din. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyirikat itu, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa qalilam mahum, amat sedikitlah mereka itu. Maksudnya adalah ayat ini menerangkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam melakukan kegiatan bersyirikat, kita sangat dituntut untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Karena dengan sikap berjujur dan bertanggung jawab akan menjauhi kita dari melakukan kegiatan zalim atau menzalimi orang lain. Dan sesungguhnya hanya orang-orang yang mengingat Allah akan hakikat dirinya sebagai makhluk Tuhan dalam melakukan kegiatan berserikat, itu hanya berada pada kelompok-kelompok yang kecil saja. Beginilah kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu kesimpulannya sangat dituntut kita untuk selalu bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kegiatan perserikatan. Yang berikut adalah dalam hadis Nabi riwayat Abu Dawud bahwa haddatsana Muhammad bin Sulaiman al-Sisi. Haddatsana Muhammad bin Zibriqan an Abi Hayyan at-Taimiyah an abihi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah rafa'ahu qala inna Allah yaqulu ana thalisus syarikaini ma lam yahun ahaduhuma sahibah fa idza khanahu kharajatu min bainihima. Hadis ini juga termasuk dalam hadis qudsi karena buktinya ada kata innallaha yaqulu. Sesungguhnya kata Allah, innallaha yaqulu ana salisus syarikaini. Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang berserikat. Maksudnya adalah apabila ada dua orang yang berserikat atau bekerja sama, maka pihak ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, Allah itu bersama mereka malam yahun ahaduhuma sahibah. Apabila mereka itu tidak berkhianat antara satu dengan lain. Jadi maksudnya Allah itu selalu ada, selalu memberkahi mereka, memberkahi kegiatan mereka, apabila mereka itu tidak berkhianat antara satu dengan lain. Tapi ingat, faida ahadu, faida khanahu kharajatu. Tapi apabila salah satu mereka itu berkhianat, mimbainihima, maka sungguhnya Allah itu akan menjauhi mereka dari perserikatannya dan Allah tidak memberkati mereka. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, tibalah kita pada pembahasan tentang pembagian syirka. Syirka dibagi atas 3 bagian yang akan kita bahas kali ini, yaitu syirka inan atau disebut juga di syirka modal atau syirka uang. Syirka yang kedua adalah syirka abdan atau syirka kerja. Nampak layar kaca Anda ada gambar pekerja seorang tukang jahit. Dan yang ketiga adalah syirka mudharabah. Jadi bentuk kerjasama antara pemilik modal dan modal. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia. Baik, kita akan membahas yang pertama ini adalah syirka inan. Nampak dalam layar kaca Anda bahwa syirka inan atau disebut dengan syirka modal atau syirka uang. Di dalam gambar ada uang di dalam, adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal atau uang. Sedangkan keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sempel, Umi dan Emma bersepakat membuka kios. Modal milik Umi 25 juta, sedang Emma 25 juta. Jadi artinya mereka berdua ini bersepakat untuk buka kios. Jadi modalnya Umi itu cuma 25 juta dan Emma juga 25 juta. Jadi mereka gabung uang mereka. Kemudian dalam kesepakatannya awal akad pembagian keuntungan, jadi mereka bersepakat bila mendapat keuntungan mereka akan bagi berdasarkan besar modal, jadi 50%. Dan bagaimana kerugiannya? Sudah tentu kerugiannya dalam kesepakatan awal akan ditanggung secara bersama. Jelas ya? Yang kedua adalah syirka abdan atau disebut juga dengan syirka kerja atau syirka skill. Nampak dalam layar kaca Anda ada seorang wanita yang seorang pekerja sebagai tukang jahit. Jadi syirka abdan itu adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang pekerjaan atau skill, keahlian. Sedangkan upah kerja sesuai dengan kontribusi yang disepakati sewaktu akad bersama. Misalnya, Ami itu adalah seorang ahli bordir dan Ima adalah seorang ahli
penjahit. Mereka ini berdua sepakat untuk membuka usaha konveksi, jahit-menjahit. Kesepakatan mereka sejak awal bahwa apabila keuntungannya hendaklah dibagi berdasarkan keahlian kita masing-masing. Jadi keahlian Ami sebagai ahli bordir, keahlian Ima sebagai ahli penjahit. Kesepakatannya berdasarkan kesepakatan mereka dibagi 50%. Jadi dari 50%, misalnya keuntungan itu dapati 10 juta dari hasil pekerjaan Anda, maka Ami itu mendapat 5 juta dan Ima mendapat 5 juta. Jelas ya? Dari contoh ini syirkainan tadi, syirkainan dari syirkainan. Ini dia, jelas ya. Begitu juga dengan contoh syirka abdan. Baik, baik anak-anakku sekalian yang berbahagia. Yang berikut ini adalah syirka mudharabah. Syirka mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, sedangkan pihak yang pertama itu bertindak sebagai pemodal atau disebut dengan sahibul mal, dan pihak kedua itu bertindak sebagai pengelola atau pengusaha atau pedagang atau yang membutuhkan modal bertindak sebagai mudharib. Sedangkan kesepakatan keuntungan dituangkan dalam kontrak kerja, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal apabila kerugian yang dialami bukan kelalaiannya pengelola. Apabila kerugian itu dikarenakan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola berhak menanggungnya. Misalnya begini anak-anakku sekalian yang berbahagia. Anda yang bertindak sebagai mudharib, Anda seorang pengusaha, Anda seorang pedagang atau seorang pengelola keuangan. Anda mendatangi saya sebagai sahibul mal, saya pemilik modal, atau katakanlah hari ini saya sebagai bank. Jadi Anda mendatangi saya untuk meminjam modal usaha. Jadi Anda mendatangi saya untuk meminjam modal usaha. Kemudian saya memberikan modal usaha kepada Anda untuk menjalankan modal itu. Tetapi apabila kemudian keuntungannya itu dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara Anda dengan saya, dan itu tertuang dalam kontrak kerja. Apabila kemudian dalam usaha Anda, kemudian Anda mendapatkan kerugian, kemudian kerugian itu karena faktor kelalaian Anda sendiri, maka sesungguhnya Anda yang berhak menanggung risiko itu. Tetapi apabila faktor kerugian Anda itu dikarenakan karena faktor yang lain, misalnya terjadi bencana alam atau faktor-faktor lain di luar kemampuan manusia, maka sesungguhnya kerugian itu akan ditanggung bersama Anda dan saya sebagai pihak bank. Baik, kita coba lihat di contoh yang pertama. Untuk kegiatan sahibul mal dan mudharib itu sudah pernah terjadi dilakukan pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau sendirilah yang bertindak sebagai mudharib, yang memperdagangkan barang milik pedagang yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah radhiyallahu anha bertindak sebagai sahibul mal karena dia pemilik harta. Kemudian yang menjual hartanya adalah Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah Muhammad SAW bertindak sebagai mudharib. Contoh yang kedua adalah di zaman now kita bisa lihat seperti saya sampaikan yang pertama tadi, bahwa yang peminjam atau nasabah itu bertindak sebagai mudharib,
sedangkan yang pihak bank bertindak sebagai sahibul mal. Jelas ya? Kalaupun belum dianggap jelas, Allah kita akan ketemu pada pembelajaran luring, kita akan perjelaskan lagi. Baik, mudharabah itu dibagi atas dua cara, yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah muqayyad. Mudharabah mutlak yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Sedangkan pengelola tidak dibatasi di bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dengan tidak dibatasi spesifikasi jenis keahliannya. Misalnya spesifikasi jenis keahlian, misalnya Anda adalah seorang pedagang atau Andakah seorang peternak ataukah Anda seorang pengusaha, tidak dibatasi spesifikasi jenis keahlian. Waktunya, waktu kapan pelaksanaannya, di mana tempat usahanya, dan pemilik modal itu tidak berhak mengintervensi pekerjaan Anda. Itu mudharabah mutlak. Seperti contoh, si A bertindak sebagai bank dan si B sebagai nasabah. Ketika si A meminjam modal kepada si B bebas memanfaatkan modal tersebut tanpa ada intervensi dari si A. Jadi jelas ya dalam contoh mudharabah mutlak ini. Baik, kita lanjut kepada mudharabah muqayyad. Berbeda dengan mudharabah muqayyad. Kalau mudharabah muqayyad itu saya sebagai sahibul mal atau pihak bank dapat mengintervensi pekerjaan nasabah. Jadi nasabah yang mendatangi pihak bank meminjam uang, saya sebagai pihak bank dapat mengintervensi pekerjaan Anda baik dari jenis keahliannya. Misalnya Anda mendatangi saya punya kewajiban untuk mengecek apakah benar Anda seorang pedagang atau tidak, apakah seorang pengusaha atau tidak, apakah Anda seorang peternak atau tidak. Misalnya saya berhak untuk menganalisis, menindak, dan mengetahui lebih jauh tentang pekerjaan Anda. Begitu juga waktu pekerjaannya juga saya harus tahu sebagai sahibul mal. Begitu juga dengan tempat usaha, di mana tempat Anda berusaha, di mana tempat Anda berdagang, di mana tempat Anda menjalankan usahanya. Saya sebagai sahibul mal bertindak untuk mengetahuinya. Dan pemilik modal itu seperti sudah sampaikan tadi, pemilik modal pihak bank itu berhak mengintervensi pekerjaan Anda. Baik, itu contoh yang seperti contoh Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini saya tampilkan contoh di tiga pihak. Jadi ada pihak pertama, ada pihak kedua, dan pihak ketiga. Jadi pihak pertama itu ditandai dengan ini tulisan berwarna merah, pihak kedua ditandai dengan tulisan berwarna hijau, dan pihak ketiga ditandai dengan tulisan berwarna biru. Jadi pihak pertama adalah bertindak sebagai bank. Bank ini bank, sedangkan sahibul mal itu adalah sebagai pemodal. Jadi pemodal ini misalnya Anda sebagai pemodal, Anda mendatangi saya sebagai pihak bank, Anda menginvestasikan modal Anda ke bank. Seperti itu. Sedangkan pihak ketiga ini bertindak sebagai peternak bebek. Jadi pihak ketiga mendatangi pihak bank untuk meminjam modal. Sementara modal yang ada, uang yang ada di bank itu adalah sesungguhnya bukan milik bank, tetapi milik pihak kedua. Maka ketika pihak ketiga itu mendatangi bank untuk meminjam modal, maka pihak bank berhak memanggil pihak kedua sebagai pemilik modal mempertemukan dengan pihak ketiga yang menginginkan modal tersebut. Jadi terjadi dialog segitiga pertemuan antara pihak bank, pihak pemilik modal, dan pihak yang membutuhkan modal. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Nah, di pihak ini ketika
pertemuan itu pihak kedua sebagai pemilik modal berhak mengajukan syarat-syarat. Pihak kedua berhak mengajukan syarat-syarat. Bila syarat-syarat itu diterima oleh pihak bank dan ketiga, maka pihak kedua memberikan kewenangan kepada pihak pertama, dalam hal ini bank, untuk memberikan pinjaman kepada pihak ketiga. Namun perlu diingat, dalam pengelolaan modal, pihak pertama dan kedua tetap mengintervensi pekerjaan dari pihak ketiga, baik berupa sistem bisnis, cara penjualan, rekrutmen di pekerja, terus pengelolaan keuangan, dan sebagainya. Seperti itu contoh yang ada pada mudharabah muqayyad. Semoga saja dapat dipahami, dan kalaupun belum dapat dianggap jelas, Allah kita akan ketemu pada pertemuan luring, akan diperjelaskan lagi. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita akan lanjut pada pembahasan yang berikut. Sampailah kita pada bagaimana hubungan syirka, hubungan kerjasama itu dengan perbankan. Yang pertama, tentang syirka kita sudah bahas mulai dari pengertiannya, dari dasar hukumnya, kemudian dari pembagian-pembagiannya yang terbagi atas 3, yaitu syirka inan, syirka abadan, dan syirka mudharabah. Sampailah kita bagaimana hubungannya, bagaimana kaitannya syirka itu dengan perbankan. Nah, ketika bicara tentang perbankan, namun tak asing lagi kita ketika mendengar kata perbankan, pasti akan berhubungan dengan keuangan. Kalau berhubungan dengan keuangan, maka tentu ada pihak atau lembaga pengelola keuangan. Nah, lembaga pengelola keuangan itu dalam hal ini adalah pihak bank. Pihak bank disebut juga sebagai lembaga perbankan. Lembaga perbankan itu dibagi atas 2, yaitu perbankan yang menjalankan profesinya dalam pengelolaan perbankan itu dibagi atas 2. Sistem yang digunakan adalah konvensional, dan kedua adalah syariah. Adapun yang termasuk dalam kelompok-kelompok bank-bank konvensional itu ya seperti yang ada di layar kaca Anda, ada BCA, ada Mandiri, ada BNI, ada BRI, terus ada Maybank, ada Paning Bank, dan masih banyak lagi bank-bank konvensional yang lain. Artinya bahwa bank-bank yang masuk dalam kategori bank konvensional ini menjalankan sistem perbankannya tidak menggunakan syariat ajaran agama, khususnya agama Islam. Jadi mereka menggunakan undang-undang perbankan secara nasional. Sedangkan bank syariah adalah sistem perbankan yang mereka jalankan itu dengan menggunakan syariat ajaran agama Islam. Jadi tidak hanya berdasarkan kepada sistem perbankan secara nasional, tetapi juga berdasarkan kepada fatwa-fatwa ulama dan fatwa MUI. Ciri khas dari bank-bank syariah itu adalah ada pertama bank muamalah. Bank muamalah ini perlu saya singgung sedikit bahwa bank pertama yang hadir di Indonesia yang menjalankan sistem sesuai dengan syariat ajaran agama Islam itu adalah, yang pertama sekali adalah bank muamalat. Bank muamalat itu hadir di Indonesia pada tahun 1991. Hadir pada tahun 1991 dan telah menggeluti bidang keuangan, menjalankan ini perbankannya, menjalankan bisnis perbankannya sampai sekarang. Jadi sudah lama ini bank muamalat hadir di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1998, pada tahun 1998, bangsa Indonesia mengalami krisis moneter. Ketika bangsa Indonesia mengalami krisis moneter, bank-bank konvensional ini pada gulung tikar semua. Yang dapat bertahan pada waktu itu hanyalah Bank BRI. Itu pun hampir ini gulung tikar. Nah, kemudian dari itu, maka mereka melihat bahwa ternyata bank-bank muamalat khususnya itu berjalan lancar tanpa ini mendapat tekanan sedikitpun dari goncangan
krisis moneter waktu itu. Akhirnya muncullah pemikiran bagaimana untuk mengalihkan sistem perbankan konvensional itu kepada sistem perbankan syariah. Maka kemudian dari itulah lahirlah mini bank-bank konvensional yang menjalankan sistem ajaran agama Islam yang menambahkan kata di belakangnya adalah kata syariah. Jadi dari itulah yang pertama sekali muncul bank konvensional yang ini menjalankan sistem syariat agama Islam itu adalah Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini adalah hasil di corporation dari bank-bank yang waktu itu hampir gulung tikar, kemudian mereka bersepakat mendirikan salah satu bank yang sistem perbankannya sesama dengan sistem perbankan yang dijalankan oleh Bank Muamalat. Maka lahirlah Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri itulah Bank Mandiri Syariah maksudnya. Dari Bank Mandiri Syariah itulah kemudian lahirlah bank-bank ini yang lain, misalnya BNI Syariah, ya jadi Mandiri Syariah, kemudian lahirnya Bank BNI Syariah, terus Bank BRI Syariah, terus Bank Mega Syariah, Maybank Syariah, BTN Syariah, BTPN Syariah, terus Paninbank Syariah. Paninbank Syariah ini adalah bank milik ini Dubai yang bergeluti di Indonesia sudah sejak lama. Nah, itulah ciri khas dari ini apa namanya bank syariah. Jadi di belakang namanya ada syariah. Nah, bagaimana sistem dalam menjalankan sistem keuangannya? Ada perbedaan tidak antara bank konvensional dengan bank syariah? Bisa dilihat di layar kaca Anda, bahwa ternyata ada perbedaan ini, perbedaan ya sistem pengelolaan keuangan, sistem ini keuangan yang dijalankan oleh kedua belah pihak antara bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama itu adalah sistem pengelolaan keuangan khusus untuk bank konvensional itu menggunakan bunga, menggunakan sistem bunga atau riba. Sedangkan ini bank-bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua adalah sistem operasionalnya. Dalam sistem operasionalnya bank konvensional itu bebas dari nilai. Artinya ini operasional perbankan itu tidak sedikit pun tidak tersentuh dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi dia murni tok dengan menggunakan sistem perbankan yang berdasarkan kepada undang-undang perbankan nasional. Sedangkan ini bank-bank syariah itu menjalankan ini operasional keuangannya didasarkan kepada fatwa para ulama, dalam hal ini adalah MUI. Yang ketiga adalah landasan hukumnya. Sudah tentu landasan hukum bank konvensional itu berdasarkan hukum positif, sedangkan bank konvensional itu berdasarkan syariat ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana hubungan antara nasabah dengan bank. Kalau di bank konvensional, nasabah itu hanya berfungsi sebagai debitur atau kreditur. Jadi ketika saya meminjam uang kepada bank konvensional, bertindak saya bertindak hanya seorang kreditur yang meminjam uang ke bank. Sementara di bank konvensional tidak. Saya yang meminjam uang kepada bank syariah, saya ini berfungsi sebagai mitra kerja. Jadi saya adalah yang pengelola keuangan, pengelola ini modal. Saya ini sebagai mitra kerjanya bank syariah. Terus yang kelima adalah bagaimana perbedaan kreditnya. Kalau dalam perbedaan kreditnya, kalau untuk di bank konvensional itu memberikan kredit. Ya, jadi dia memberikan kredit. Jadi saya meminjam uang atau meminjamkan uang di bank konvensional, bank konvensional itu memberikan kredit kepada saya sebagai nasabah. Sedangkan di bank syariah itu bukan namanya kredit, tetapi dia hanya berlaku khusus. Bank konvensional, sekali lagi bank konvensional yang memberikan uang kepada saya, pinjaman kepada saya itu namanya kredit. Dan ketika mereka bank konvensional memberikan kredit kepada saya, itu tidak dibatasi nasabah. Jadi berlaku umum. Apakah nasabah sebagai seorang PNS, apakah nasabah seorang tukang ojek, apakah nasabah itu sebagai seorang pedagang,
apakah nasabah itu memiliki skill tertentu, apakah nasabah itu membutuhkan uang untuk membangun sebuah rumah atau ruko atau apa saja. Jadi dia sifatnya umum. Sedangkan kalau di bank syariah, tidak, dia bersifat khusus. Bank syariah itu hanya berlaku pada pelaku usaha pelaku usaha yang tidak menyalahi, namun dalam hal ini pelaku usaha yang tidak menyalahi syariat ajaran Islam. Jadi, seperti itulah perbedaan yang menyolok antara sistem perbankan yang dijalankan oleh bank konvensional dengan bank pengelola keuangan yang dijalankan oleh bank syariah. Bagaimana anak-anak sekalian? Kita akan lanjut ya pembahasannya. Baik, sampailah kita pada kesimpulan bahwa dengan mempelajari materi ekonomi Islam, tentu memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana untuk menentukan ini teknik cara ke depan dalam hal pengelolaan keuangan atau berbisnis atau bertransaksi atau melakukan sebuah usaha apapun juga, hendaklah kita diharapkan untuk menggunakan sistem perbankan yang benar-benar sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Sudah tentu di pembahasan kita sudah melihat menyolok bagaimana perbedaan antara sistem perbankan yang berdasarkan kepada landasan ajaran agama dan sistem perbankan yang berlandasan kepada undang-undang profesional. Jadi sudah tentu terjadi perbedaan yang menyolok itu, kita akan melihat mana yang lebih menguntungkan bagi diri sendiri dan usaha-usaha kita sendiri. Jadi kedepannya adalah untuk menjalankan usaha kita, pada kesimpulannya kita sangat diharapkan untuk beralih kepada sistem perbankan syariah. Karena di dalam tataran pengelolaan keuangan, baik secara global maupun secara nasional khususnya Indonesia, sistem perbankan syariah ini telah teruji. Bahkan sistem perbankan di Amerika telah diuji bahwa sistem-sistem perbankan yang berdasarkan syariat ajaran agama Islam itu dapat bertahan dari tahun ke tahun. Bahkan sampai sekarang di Amerika itu yang menjadi pelopor pengembangan keuangan itu adalah sistem perbankan syariah. Bagaimana dengan Indonesia yang mayoritasnya Muslim? Sudah tentu bahwa sistem perbankan sangat diharapkan kepada para nasabah dan pengelola keuangan untuk beralih kepada sistem perbankan syariah. Di Indonesia pun sudah pernah mengalami dan terbukti bagaimana pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter dan bagaimana juga pada masa kepemimpinan ini Ibu Megawati Soekarno Putri waktu menjadi presiden, Indonesia pernah di apa namanya dikasih penalti oleh Amerika sehingga Indonesia harus membayar utang sekian banyak kepada Amerika. Indonesia pernah diembargo oleh Amerika, baik embargo ekonomi dan embargo alutsista. Sehingga Anda lihat ini Indonesia benar-benar mengalami krisis moneter pada tahun 1998 dan seterusnya. Kurang lebih 3 tahun ya, bangsa Indonesia mengalami krisis moneter. Yang mampu bertahan pada saat itu adalah sistem-sistem perbankan yang berdasarkan kepada syariat ajaran agama Islam. Sedangkan sistem perbankan yang berdasarkan kepada hukum positif itu jatuh. Bahkan sampai sekarang yang dapat mempertahankan sistem perbankan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam yang mampu bertahan dalam pergelutan ke ekonomi dunia itu hanyalah sistem perbankan syariah. Oleh karena itu sudah sangat pasti bahwa ke depan nanti kita sudah dapat menentukan bahwa sistem perbankan yang baik yang benar yang akan kita lakukan adalah sistem perbankan yang berdasarkan kepada syariat ajaran agama Islam. Demikian, sampailah kita pada akhir pembahasan. Semoga saja pembahasan ini dapat menambah pengetahuan kita tentang ekonomi Islam. Ke depan kita sudah dapat menentukan cara bertransaksi yang sesuai dengan syariat agama Islam. Baik, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi